Amin ya rabbal alamin. Pada pekan kali ini kami masih akan melanjutkan pada bab yang keempat, yaitu dari hak setiap muslim, ya, tentang bersikap tawaddu. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs dijelaskan bahwa sikap tawaddu kepada setiap muslim, ya, sifatnya adalah wajib. Ya, bersikap tawaddu adalah bersikap yang tidak sombong kepada sesama orang-orang mukmin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, hendaklah kamu bertawaddu sehingga tidak ada orang yang membanggakan diri kepada orang lain. Ya, jadi bab ini menasihati kita semua untuk selalu bersikap tawaddu. Ya, bahkan sampai di antara kita tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa lebih hebat, dan semuanya saling mencintai, saling menghargai dan menghormati tanpa melihat background, ya, tanpa melihat pekerjaan, tanpa melihat posisi dan lain sebagainya. Ya, dan inilah yang tentunya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dijelaskan beberapa dalil terkait tawaddu, ya. Yang pertama yaitu di dalam surat yang ke-25, surat Al-Furqan ayat yang ke-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ya. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, ya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan, ya, haunan, rendah hati. Ya, di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan haunan ini maksudnya adalah orang-orang mukmin yang berjalan dengan tenang, ya, dengan tidak terburu-buru. Jadi salah satu cabang dari tawadhu adalah cara jalannya orang mukmin. Ya, di sini dijelaskan bahwa cara jalannya orang mukmin adalah selalu tenang, tidak buru-buru, ya, tidak tergesa-gesa, dan juga tidak dipelan-pelankan. Kalaupun mau agak cepat, ya, dalam riwayatnya dijelaskan bahwa Rasulullah itu kalau mau jalannya agak cepat maka langkahnya agak dilebarkan. Jadi bukan jalannya yang dipercepat tapi langkahnya yang diperlebar. Bahkan ketika beliau telat sekalipun, ya, untuk sholat berjemaah, beliau pun jalannya tetap tenang. Jadi tidak terburu-buru, dan itulah sikap orang yang mukmin. Ya, Nabi SAW bersabda, wahai manusia, kalian wajib tenang karena sesungguhnya kebaikan itu tidak terdapat dalam sikap berjalan yang tergesa-gesa. Coba gitu ya, kalau kita telat sholat, ya, karena telat sudah qomat lari, ya, pasti nanti ketika sholat bagaimana? Ya tidak khusyuk karena sudah yang ngos-ngosan, ya, keringetan dan lain sebagainya. Jadi memang sikap tawadhu itu diajarkan oleh Rasulullah bahkan sampai hal yang terkecil sekalipun dalam hal berjalan. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa idza ghatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang bodoh, ya, menyapa mereka, ya, maksudnya menyapa dengan hinaan, mereka mengucapkan salam. Ya, jadi dalam tafsir dijelaskan bahwa pada zaman dahulu, ya, Rasulullah, para sahabat itu juga dihina juga, dicaci maki juga. Bahkan ketika Rasulullah tidak sedang berdakwah, hanya berjalan saja, itu dihina, dicaci maki. Nah, sikapnya orang tawadhu adalah dengan tidak membalas perkataan itu.
Ya, berarti nggak boleh nih Mas ngebalas. Boleh dengan setara, tapi yang kita bicarakan adalah tawaduknya orang-orang mukmin, bahkan orang-orang yang mencapai tingkatan ihsan. Tawaduknya orang selevel mereka tidak pernah membalas, bahkan berpikir bahwa oh ya mungkin karena mereka belum tahu aku, kata Rasulullah. Ya, seperti ketika beliau berdakwah ke kota Taif. Ya, apa kata anaknya ya? Ya Rasulullah, engkau dihinakan seperti ini, dilempar batu, ya, dilempar pasir sampai kepalanya berdarah. Apa kata Rasulullah? Wahai anakku, ya, mereka itu sesungguhnya tidak tahu siapa aku, dan mereka itu sesungguhnya tidak tahu apa yang sebenarnya aku bawa ini, ya, yaitu ajaran agama Islam. Jadi kalau memang doaku itu dikabulkan oleh Allah, maka aku berdoa untuk mereka semua bertobat kepada Allah dan diberkahi rahmat yang tinggi. Jadi inilah sikap tawadu, walaupun dihina tidak membalas, ya. Walaupun mencaci maki, memfitnah pun mereka diam, ya. Jadi itulah sifat tawadu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yaitu di dalam surat Al-Luqman, surat yang ke-31 pada ayat yang ke-18. Wala tusa'ir ghaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan wajah, ya, linnas, dari manusia. Jadi sikap tawadhu yang kedua adalah tidak memalingkan wajah, tidak sombong, tidak angkuh, ya. Wah, aku kalau mau jalan Mas nggak maulah lewat sini, ini karena ada orang yang aku nggak suka nih, aku jalannya muter. Nah, ini dilarang oleh Allah. Jadi memalingkan wajah, ya, itu maksudnya yang pertama adalah apa? Memutari rumah ketika mau bepergian. Atau yang kedua, ketika ada orang lain yang datang, ya, sesama orang mukmin tapi kita tidak suka, kita menoleh ke arah yang lain. Atau kemudian mau sholat di suatu tempat, ya, kemudian tahu wah ini masjidnya ini bukan masjid dari golonganku, ini pergi ke masjid yang lain, ini juga sama. Atau kemudian tidak mau memberikan zakatnya atau infaknya karena tertentu, ini juga dilarang oleh Allah. Wah, aku nggak maulah ngasih itu, kenapa? Karena itu orangnya gini. Nah, ini larang. Jadi memalingkan wajah di sini secara umum, ya, maksudnya adalah mencakup semua hal. Ya, jadi tidak ada yang dikhususkan dan tidak ada yang dihindari. Yang dihindari siapa? Yaitu orang-orang yang zalim saja. Tapi kepada orang-orang yang mukmin, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang menuhankan Allah, orang-orang yang memiliki dasar Al-Qur'an yang sama, ya, maka harus sama-sama dihormati dan dihargai. Ya. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian saling benci, janganlah kalian saling membelakangi, dan janganlah kalian saling mendengki. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim tidak halal menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi walaupun kita punya perbedaan pendapat antara satu dan lainnya, ya nggak boleh kita kemudian menghindar. Seperti contoh, ya, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab itu juga terkadang mempunyai pandangan yang berbeda. Ya, yang satunya Umar bin Khattab maunya sholat tahajud full, ya, ketika sepertiga malam terakhir, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq sholat tahajudnya ya sepertiga malam terakhir, ya, tetapi beliau awalkan witir dulu setelah isya. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, kamu adalah orang yang hati-hati, sedangkan engkau ya Umar bin Khattab adalah orang yang kuat. Jadi tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang lebih dibenarkan, tidak ada. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada seluruh umat muslim, ya, khususnya orang-orang mukmin, untuk menyatu walaupun terdapat perbedaan di antara kita. Beda dikit langsung nggak mau, beda dikit langsung ngomongnya bid'ah. Nah, ini yang berbahaya. Kecuali perbedaannya itu nyata, gitu ya. Misalnya kita sholat maghribnya 4 rakaat, ya itu salah jelas. Isya 5 rakaat, ya jelas salah. Atau ketika sholat bacaannya bacaan bahasa Indonesia, ya, Allah Maha Besar, nah itu jelas salah. Nah, itu perlu ditegur. Tetapi kalau permasalahan masalah fururiyah itu tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi inilah sifat tawadhu yang kedua. Kemudian ayat yang selanjutnya, wala tamshi fil ardi maraha,
dan janganlah berjalan di muka bumi dengan maroha, dengan angkuh. Ya, maksudnya di sini dengan cara jalannya orang-orang seperti kalau di zaman dahulu diumpamakan seperti para raja. Mungkin kalau sekarang nggak ada raja ya, tapi ya mungkin pemimpin atau orang-orang yang memiliki jabatan gitu ya. Nah, biasanya ya di sini dijelaskan orang-orang seperti ini, mereka ini sebagian memiliki cara jalan yang angkuh. Ya, seperti jalannya layaknya para raja. Ini juga tidak diperbolehkan dan ini tidak masuk ke dalam sifat tawadhu. Ya, bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara raja-raja surga, jadi nanti di surga, Bapak Ibu, ketika kita berada di surga, itu ada orang yang diberikan tahta kerajaan oleh Allah di dalam surga itu sendiri. Ya, jadi ini raja yang sesungguhnya. Kemudian Nabi menjelaskan sesungguhnya di antara raja-raja surga adalah orang-orang yang dulu di dunia adalah rambutnya berdebu dan bajunya kumal lusuh. Ya. Tidak ada perhatian pada dirinya ketika sedang di dunia. Jadi orang-orang yang dikategorikan raja nanti ketika di surga adalah orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang dulunya sama sekali tidak pernah dilihat oleh orang lain. Bahkan kesannya seperti meremehkan orang lain, diremehkan oleh orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya, orang ini dulunya di dunia ketika mereka meminta izin untuk masuk menuju para penguasa, tidak diizinkan bagi mereka. Jadi orang-orang seperti ini ketika masuk ke dalam suatu wilayah ya, ketika di dunia sering sekali diabaikan, maksudnya begitu. Bila mereka melamar wanita, lamaran mereka selalu ditolak. Bila mereka berbicara, tidak ada satupun yang memperhatikan mereka sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka tersendat. Namun ketika di hari akhirat, para raja ini akan membagikan cahaya mereka kepada seluruh manusia. Jadi ini raja yang sesungguhnya, raja yang betul-betul dilihat oleh Allah. Siapa itu? Orang-orang mukmin yang dulunya sering diremehkan oleh orang lain, hanya karena bukan tidak memiliki pekerjaan, hanya karena mereka orang yang bukan dari golongan orang-orang yang kuat, ya, orang-orang yang intelektual, maka di hari akhirat sama Allah Subhanahu wa taala akan diberikan tempat yang sangat layak dan disebut rajanya di surga, rajanya para surga. Ya. Dan ayat yang selanjutnya, innallaha la yuhibbu kulla mughtalin faghur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi fakhur di sini adalah yang dimaksud tidak membanggakan diri adalah orang-orang yang menghitung, ya, dalam Al-Qurtubi dijelaskan menghitung apa yang telah diberikan dan tidak pernah bersyukur kepada Allah. Wah, aku ini mas sukses ya, punya usaha cabangnya 10 ini karena memang jerih payah saya ini mas. Wah, ini karena memang kehebatan saya dalam memanage. Bukan karena Allah ngasih ke saya, bukan. Nah, inilah orang-orang yang masuk ke dalam kategori fakhur. Orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah, dan orang-orang yang seperti ini jauh daripada sifat tawadhu. Ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi pada bagian yang terakhir itu dijelaskan makna yang lain dari fakhur adalah, yaitu di sini dijelaskan mengandung makna membanggakan diri dengan keturunan dan lainnya. Ya, jadi ada orang yang membanggakan diri dari sifat keturunan. Oh, karena aku keturunan raja, oh karena aku keturunan ini, oh karena aku dulu ayahku adalah seorang gubernur, maka aku wajib dihormati, dibanggakan, diistimewakan. Nah, ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya melihat manusia dari sifat apa? Ketakwaannya saja. Bukan karena nasabnya, bukan karena darahnya, bukan karena hartanya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 pada bagian yang pertengahan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling karamah, orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa.
Jadi yang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah maha mengetahui, ya, khabirun lagi maha meneliti. Jadi Allah itu meneliti setiap hambanya secara seksama. Walaupun mereka ini adalah keturunan orang-orang yang dulu sering bantu orang lain, sering memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi di anaknya sendiri tidak melakukan hal yang sama kepada bapaknya, ya tidak bisa dilihat oleh Allah. Jadi kebaikan itu bukan diturunkan karena darah, kebaikan itu bukan diturunkan karena ayahnya seperti itu, bukan, tapi kebaikan itu adalah yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri. Dalilnya mana, Mas? Dalilnya yaitu di dalam surat Al-Isra ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Al-Isra ini saya tidak baca ayatnya karena panjang sekali. Al-Isra ayat yang 4 sampai 6 itu menjelaskan tentang salah satu kisah Nabi, yaitu Nabi Armia bin Lewi bin Yakub. Jadi Nabi Armia ini adalah nabi dari keturunan salah satu istrinya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub punya istri, ya, kemudian punya anak namanya Lewi, ya, atau ada yang menyebutnya Lawai. Kemudian Lewi ini punya anak yang namanya Nabi Armia alaihissalam. Nabi Armia ini adalah keturunan dari Bani Israel yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kezoliman yang terjadi di antara kaum Bani Israel. Apa saja kezolimannya di antara kaum Bani Israel di saat itu, ya, yaitu yang pertama dijelaskan di dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Yang pertama, dosanya orang Bani Israel saat itu adalah mereka berani bermaksiat hanya karena mereka mulia, karena mereka adalah keturunan para nabi. Jadi Bani Israel saat itu merasa mulia, merasa hebat, merasa terlindungi karena mereka tinggal di sekitarnya Masjidil Aqsa, dan mereka tidak akan diazab oleh Allah, bahkan mereka dilindungi oleh Allah karena mereka adalah keturunan para nabi. Ya. Kemudian di sini dijelaskan mereka mengira bahwa dirinya adalah bangsa yang terhormat, akan selalu dikasihi oleh Allah walaupun mereka jauh dari ajaran Allah. Mereka hanya mengandalkan kedudukan nenek moyang mereka yang terhormat, yang selalu ditolong dan dimuliakan Allah. Mereka tidak memperhatikan bagaimana bapak-bapak mereka, maksudnya para nabi, bapak-bapak mereka dulunya bersabar, tabah, ya, menghadapi cobaan dan selalu beriman kepada Allah, serta bagaimana bapak mereka berjuang dengan jiwa dan hartanya. Ya, dan mereka, anak-anaknya ini merasa bahwa apa yang ayahnya lakukan dulu sudah cukup, dan mereka akan terlindungi dari perbuatan baik ayahnya terdahulu. Padahal apa yang namanya kebaikan itu datangnya pada diri sendiri, bukan kepada ayah kita, bukan kepada kakek kita. Ayah kita, kakek kita berbuat baik ya untuk mereka sendiri, bukan untuk anak-anaknya. Sedangkan kita, ya kita harus melakukan kepada diri kita sendiri. Jadi tidak mungkin, tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa perbuatan anak yang tidak baik akan dilindungi oleh orang-orang terdahulu, ayahnya, kakeknya yang mulia, tidak ada. Ya, kemudian kesalahan yang kedua di zamannya Nabi Armia, ya, pada Bani Israel adalah terjadinya kerusakan di seluruh lapisan masyarakat. Jadi semua masyarakat saat itu rusak, walaupun itu diisi oleh orang-orang yang istilahnya masih kerabat para nabi di sebelumnya, ya, tetapi mereka melakukan kerusakan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah para ahli ibadah, ya, melakukan ibadahnya tidak berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tidak ketentuan? Maksudnya adalah mereka, ya, para ulama-ulama itu saat itu memilih ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sesuai selera mereka, kemudian mereka ubah lagi, ya, mengikuti keinginan hawa nafsu mereka. Ya, mereka para ulama tunduk kepada para raja yang melakukan kesalahan dalam agama Allah dan taat kepada raja dalam perbuatan kesalahannya. Jadi para ulama zaman Nabi Armia melakukan kesalahan dan mereka join dengan pemerintah saat itu, ya, dengan raja saat itu, yang akhirnya kemudian masyarakat di bawahnya mengikuti kezoliman yang dilakukan oleh para ulama dan raja-raja terdahulu.
Ya, kemudian ketika ini terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, yaitu Nabi Armia, untuk berdakwah kepada mereka. Ya, apa yang dikatakan Nabi Armia? Wahai penduduk Bani Israel, bertobatlah kamu. Kamu kalau mau beriman kepada Allah, maka sesuaikanlah dengan ajaran yang telah diberikan oleh Rasul sebelumnya. Jadi di suatu daerah, Bapak Ibu, ya, sebelum Rasulullah SAW datang, maka suatu daerah itu wajib mengikuti ajarannya Rasul yang telah diturunkan di zaman itu. Walaupun Rasul itu sudah turun, mungkin sudah meninggal berapa ratus tahun sebelumnya, tapi masih berlaku ajaran itu sampai ada Rasul yang datang untuk menduduki di wilayah itu. Jadi perintahnya Nabi Armia adalah apa? Para Bani Israel ini mengikuti semua ajarannya Rasul yang sebelumnya diturunkan oleh Allah. Tapi apa yang dilakukan mereka? Mereka membantah, mereka membangkang. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka menghina Nabi Armia dan juga memenjarakan. Bahkan dalam kasus Al-Anbiya dijelaskan bahwa Bani Israel saat itu menghina nabi-nabi sebelum Nabi Armia. Ya, menghina mereka, memenjarakan mereka. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan Bani Israel saat itu pernah membunuh nabi, tapi tidak dijelaskan nama nabinya siapa, karena nabi itu ada banyak, ada 124.000 nabi. Kemudian ketika Nabi Armia ini ditangkap oleh Bani Israel saat itu, dipenjarakan, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus pasukan namanya pasukan Buhtansar. Ya, pasukan Buhtansar ini adalah salah satu pasukan yang dijelaskan dalam riwayat adalah pasukan yang paling beringas. Jadi dalam seluruh rentang zaman ini, ya, salah satu pasukan yang paling beringas adalah pasukan Buhtansar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kaum yang tidak beriman kepada yang tidak beriman untuk membunuh, hanguskan mereka. Ya, di sini dijelaskan dari Mujahid, di dunia ini pernah ada 4 raja yang menguasai dunia. 2 beriman, 2-nya kafir. Yang beriman adalah Zulkarnain, ya, kita sering dengar kisahnya ini, Zulkarnain, dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman ini masuk raja. Sedangkan yang kafir adalah Namrud, ya, Raja Namrud dan Raja Buhtansar. Jadi Raja Buhtansar ini menyuruh orang-orang yang ada di bawahnya ini untuk menyerbu Bani Israel. Karena saat itu orang-orang Bani Israel itu mereka duduk tinggal di sekitarnya Masjidil Aqsa, bahkan ada yang tinggal di dalam Masjidil Aqsa. Mereka berpikir bahwa ketika mereka tinggal di sekitar situ atau tinggal di dalamnya, mereka tidak akan mendapatkan azab dari Allah. Mereka tidak akan diserang oleh para musuh. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab tantangan mereka dengan mengirim pasukan Buhtansar. Jadi saat itu kondisinya bahkan Masjidil Aqsa sampai sempat dirusak oleh Buhtansar karena pasukan Buhtansar ini membumi hanguskan orang-orang Bani Israel saat itu. Bahkan di akhir hayatnya sampai kemudian Raja Buhtansar ini menyelamatkan Nabi Armia, dan akhirnya Nabi Armia dilepaskan oleh Raja Buhtansar. Jadi yang diincar oleh Raja Buhtansar ini adalah orang-orang Bani Israel yang kafir saat itu, tapi anak-anak orang tua mereka lepaskan semuanya, sampai kemudian Nabi Armia bisa hidup bebas lagi. Kemudian sifat yang ketiga dari tawadhu adalah surat Al-Luqman pada ayat yang ke-19. Waqsid fi mashyika, ya, dan sederhanakanlah dalam berjalan, ya, maksudnya yang seperti tadi, ya, tidak cepat-cepat, tidak lambat, ya, tidak lari dan lain sebagainya. Kemudian waghdud min sautika, dan lunakkanlah suaramu. Jadi perintah Allah, ya, untuk orang yang tawadhu adalah orang yang melunakkan suara. Ya, dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan adalah maksudnya rendahkanlah suaramu dan janganlah berlebihan dengan meninggikan suara, kemudian sesuaikanlah suara itu sesuai kebutuhan. Di sini dicontohkan adalah suara azan. Ya, suara azan, ya, sebab suara nyaring yang dikeluarkan melebihi dari yang dibutuhkan dapat membebani diri sendiri dan mengganggu orang lain, dan ini adalah salah satu bentuk dari ketawaduan orang lain. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata,
ya kepada seorang muazin yang berlebihan dalam meninggikan suara kumandang azannya. Beliau berkata, sungguh aku khawatir perut kamu, bagian bawahmu, ya antara perutmu dengan pusarmu akan terbelah menjadi dua. Dan muazin saat itu bernama Abu Mahzurah Samurah bin Mi'yar. Jadi sikap tawadhu yang selanjutnya adalah dengan tidak meninggikan suara, tidak mengeraskan suara yang begitu berlebihan. Bahkan para sahabat di zaman dahulu itu ketika sholat itu saling menjauhi satu sama lain. Ada yang di pojok kanan, ada yang di pojok kiri, takut mereka mengganggu ibadahnya sahabat yang lain yang saat itu sedang berzikir, yang saat itu sedang bersolawat, yang saat itu sedang berdoa. Jadi memang perkara suara ini ya kan ada anunya ya, perintah dari MUI gitu ya. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran pun juga ada. Jadi tidak boleh meninggikan suara yang kemudian suara itu membuat orang lain tidak suka atau mengganggu ibadahnya orang lain, tidak boleh. Maka dalam ayat yang lain surat Al-A'raf ayat yang ke-55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan." Berdoalah kepada Tuhanmu ya tadarruan dengan rendah hati, wa khufyatan dan suara yang sangat lembut. Jadi jadi termasuk doa ya, tidak hanya azan, termasuk doa ya, zikir juga harus dengan suara yang lemah lembut. Ya, dengan tidak cepat-cepat. Terkadang kita doa gitu ya, mengikuti orang lain itu doanya cepat sekali. Bahkan kita tidak tahu apa yang mereka doakan itu. Amin gitu. Nah, ini juga dilarang oleh Allah. Doa itu harus betul-betul lafaznya ini jelas terdengar oleh orang yang di sekitarnya. Jadi berdoalah dengan suara yang lembut ya, wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang-orang yang mengeraskan suaranya berlebih ya tanpa ada dasar yang jelas, ini termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau kita berzikir ya, berdoa, maka cukup dengan cara yang lebih baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, seperti dijelaskan dalam Al-Quran bahwa berdoa itu dengan apa? Dengan rasa rendah diri, rasa takut, dan tidak mengeraskan suara. Betul-betul berzikir dengan Allah, berzikir kepada Allah dengan khusyuk. Ya, wazkur rabbaka fi nafsika, dari dalam jiwamu, tadarruan wa khifatan wa dunal jar. Ya, jadi berzikir, berdoa juga orang-orang tawadhu itu maka akan merendahkan suaranya dengan suara rebut dan tidak terlalu mengeraskan gitu ya. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa sikap melampaui batas dalam berdoa dapat terlihat dalam bentuk yang pertama, terlalu mengeraskan suara dan berteriak-teriak ya. Jadi kalau doa itu teriak-teriak itu sampai kencang, amin amin, nah ini juga dilarang. Kemudian yang kedua, berdoa agar dapat memperoleh kedudukan seperti halnya Nabi. Nah, ini juga dilarang. Wah, aku berdoa supaya aku punya mujizat seperti Nabi, atau supaya aku mendapatkan karomah. Ya, wah, aku berguru kepada ini biar aku dapat karomah mas, biar aku bisa tahan banting, ditembak nggak nembus. Nah ini udah melenceng kemana-mana, ini juga dilarang ya. Kemudian yang ketiga adalah meminta sesuatu yang mustahil atau berdoa dalam hal kemaksiatan dan tujuan lainnya, ini juga dilarang. Jadi berdoa itu adalah caranya yang pertama tentunya dengan zikir dan solawat, karena berdoa tanpa solawat maka doanya hanya mengaung antara langit dan bumi. Kemudian yang selanjutnya adalah berdoa dengan wajar ya, berdoa meminta kepada Allah dengan betul-betul rendah diri dan rasa takut, dan jangan takut doa itu tidak dikabulkan. Saya pernah melihat orang itu, wah mas saya ini berdoa kencang supaya Allah dengar. Allah itu akan selalu dengar doa kita ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak akan dengar doa kita, pasti akan didengar ya. Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, lembutlah terhadap diri kalian sendiri, sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli, tetapi kalian sedang berdoa kepada zat yang maha mendengar dan dekat. Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kalian. Jadi doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Maka riwayat yang lain menjelaskan doa itu yang pertama akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan maka Allah akan ganti doa yang lebih baik
Misalnya kita, ya Allah aku pengen rumah ya Allah, nggak punya rumah ya Allah, dikasih sama Allah rumah, bahkan rumahnya 2, ini lebih baik. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan doanya, tapi Allah akan gantikan nanti di akhirat. Ya, dalam suatu riwayat dijelaskan ada orang mukmin ketika di akhirat, ya, beliau kaget. Tiba-tiba dari belakang, ini dijelaskan dalam riwayat, dari belakang tubuhnya ini terdapat limpahan pahala sebesar 2 gunung besar. 2 gunung besar tiba-tiba datang dari belakangnya dia ketika di akhirat. Kemudian orang ini bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, ini pahalanya siapa? Aku ini tahu apa yang aku lakukan, tapi aku tidak tahu ini pahala apa ini, kata orang ini. Kemudian apa kata malaikat? Pahala yang besar, ya, sebesar 2 gunung besar itu adalah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, karena ketika kamu berdoa kamu bersungguh-sungguh, dan ketika kamu meminta kepada Allah, Allah tidak kabulkan ketika di dunia. Maka semua pahala, semua doa yang dipending oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah gantikan berupa pahala yang sebesar 2 gunung besar itu, kata malaikat. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang mukmin ini? Wah, kalau begitu pada saat dulu aku masih hidup, lebih baik aku berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya, dan di akhir doanya aku meminta supaya semua doaku tidak dikabulkan, dan aku lebih baik digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang besar ini. Jadi itulah pembahasan pada pekan kali ini, ya, di mana yang namanya sifat tawadhu, ya, harus dilakukan oleh orang-orang yang mukmin, yang mana tawadhu ini sesungguhnya terbentuk dari sifat keimanan kita, dari sifat kejujuran kita. Jadi sifat tawadhu ini tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa diterka-terka, tidak bisa. Jadi tawadhu ini terbentuk dari sifat kita, kebaikan kita kepada orang lain, kesantunan kita kepada orang lain, zikir kita yang kuat, tahajud kita yang kuat, berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita, ya, berbuat baik kepada orang lain. Nah, ketika ini kita lakukan semua, maka terbentuklah secara tidak langsung sifat tawadhu yang akan Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang tawadhu. Sebelum kami tutup, kami infokan bahwa kajian nanti malam akan diisi oleh Ustadz Imam Hasanuddin dengan judul konsep pakaian dalam Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.